Haleluya. Shalom. Coba lambaikan tangan. Biasa saya mengarahkan melambaikan tangan sebab kita semua sehat. Amin. Kita percaya kalau kita masih boleh bergerak, masih boleh berjalan, apalagi sudah berada di rumah Tuhan, kita percaya semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ini kan sudah masa-masa perayaan Paskah. Kita sangat mengingat akan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan seperti yang saya katakan, puncak daripada apa yang kita terima dari Yesus itu adalah penyelamatan. Dan kita semua yang ada pada pagi hari ini telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita tidak punya alasan untuk tinggal diam, tetapi kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang agresif kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Nah, dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekalipun kata firman Tuhan kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berlaku sesuatu perubahan dalam dirinya. Ketika Dia mengasihi kita dengan sempurna, Dia tetap mengasihi kita dengan sempurna. Itu sebabnya pagi hari ini kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur dan memberi penghormatan kepada Tuhan. Karena kebaikannya tidak dapat kita ukur dengan apapun juga dalam yang kita lihat di dunia ini. Nah, pagi hari ini kebaikan Tuhan itu sangat cukup bagi kita. Cukup. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi terima dengan iman bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Baik hari ini, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Imani, percaya, supaya saudara ketika menyembah Tuhan sebentar, saudara mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan tidak melihat siapapun di sekeliling saudara, Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pagi hari ini kita diberi pilihan, memuji atau tidak, itu adalah pilihan. Memberi penghormatan atau tidak kepada Tuhan, itu adalah pilihan. Jika saudara anak-anak yang bijaksana di hadapan Tuhan, sudah pasti kita sepakat memilih memberi penghormatan yang sungguh kepada anak domba Allah yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Para malaikat menyembah dan memuji Tuhan. Kita turut bersama para malaikat memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan jiwa kita di hadapan Tuhan, bahwa ini kami Tuhan, kami memberi penghormatan kepada Engkau dalam pujian, dalam sembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas penebusan buat kami. Terima kasih karena Engkau sudah mati di atas kayu salib buat kami. Terima kasih. Sama para malaikat, amin, bersujud dan menyembah, pasang sama mahkota di hadapan
segala anak domba Allah dimuliakan di tengah-tengah umatnya. Ramai jiwa-jiwa yang akan mengalami penyelamatan di dalam Yesus. Hari ini umatmu bersorak bagi Allah. Hari ini umatmu menyembah Tuhan. Hari ini kami beri penghormatan kepada satu pribadi yaitu Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja dengan cara-Mu dalam setiap pribadi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima setiap penyembahan kami. Dengan kami
dalam hidup kami. Karena kami percaya dan beriman. Kami percaya dan beriman bahwa Yesus yang menjadi Raja dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kepada Allah kita yang hebat, Dia Raja yang mulia, Raja yang layak menerima penghormatan kepada setiap umat yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami dari awal sampai sehingga selesai. Kami yakin bahwa Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Engkau Allah menyingkapi sesuatu rahasia yang terdalam di hati Bapa buat umat dan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menggembala kami 24 jam selama 6 hari. Engkau telah melayani kami dengan kasih anugerah dan kasih karunia membuat kami selama 6 hari. Dalam 24 jam Engkau berkata, Aku Allah Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia menjaga kami demikian luar biasa. Dan hari ini patutlah kami bersyukur dan datang kepada Tuhan, menyembah Allah, memberi penghormatan kepada Tuhan, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang Kau telah anugerahkan kepada kami sepanjang 6 hari. Terima kasih Tuhan. Seluruh anak-anakku yang hadir pada pagi hari ini, dari anak kecil, para remaja, orang dewasa, orang tua, semua akan mengalami hadirat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam jiwa dan dalam roh kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kuduskan kami para pelayan-pelayan, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menjadi transformasi bagi Allah. Dan kami yakin bahwa Tuhan, Engkau bekerja dengan cara-Mu sendiri. Kami serahkan tempat dan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya berkatakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Belum kedengaran, masih 50%. Kita mau yang paling tidak 90%. Bagaimana kita berteriak ketika kita menghadapi masalah, kita berteriak kepada Tuhan ketika itu, dan kita mau hari ini kita ekspresikan bahwa kita benar-benar menyembah Tuhan dan beri penghormatan kepada Dia. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Beri tepukan bagi Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan, membawa pujian bagi Yesus kita. Haleluya. Amin. Glory bagi Allah kami. Bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan
Kami bersama-sama akui kebaikan Tuhan. Engkau baik. Mari beri sorak-sorai kepada Allah kita saudara. Oh, kami bersyukur kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Kita mengingat akan janji Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita, bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk memberi keselamatan kepada kita. Haleluya. Mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. Kami berglori pada kami. Allah kami hebat. Yesus satu-satunya juru selamat kami. Hanya satu Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Bagi
pemberi hidup. Haleluya. Ya anak domba Allah. Ya Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari coba kita terus persiapkan hati kita menghadap Tuhan.
menerima roti hidup yang kekal, yaitu firman Allah itu sendiri. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Oh yes, kedahagaan itu ada pada kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Angkat suara bersama-sama kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru
Benar. Benar. Inilah yang Engkau rindukan dalam hidup kami, yaitu mencintai Engkau hari ini dan seterusnya. Itu perjuangan berat Bapa. Mustahil itu dapat tergenapi dalam hidup kami dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Bapa Surga, karena itu menjadi kerinduan, maka Bapa, Engkau punya cara untuk melakukannya dalam hidup kami. Hanya satu yang Kau minta daripada kami, bersediakah kami mau melakukan hal ini. Bapa, kami tak mampu dengan daging kami, tapi Bapa Surgawi, kami yang berkumpul di sini adalah umat yang khusus, dan kamilah kumpulan yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami kedahsyatan Tuhan ini, cinta Tuhan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, bersama berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sesarap. Selamat sesarap. Selamat melambi. Bapak Jos, bukan melambi. Ada titik koma dalam bunyinya itu seperti bunyi K. Melambi. Itulah bahasa Toraja. Oke? Nah, selamat sesarap, selamat melambi. Good morning. Ya. Selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya kira ada jemaat yang sepanjang minggu ini sibuk berhari raya dengan jiran kita, dengan saudara yang kita kenal. Ya, jadi mungkin kepenatan menjadi bagian kita. Tapi pagi hari ini Tuhan akan segarkan kita, pulihkan kita melalui ibadah yang kita akan alami. Karena firman Tuhan berkata, ibadah tempat berjumpa, bersekutu dengan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan, jemaat, di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Tapi sebelum itu kita buat satu pengakuan terhadap firman Allah terlebih dahulu. Sebelum jemaat membaca firman ini, kita imani firman Tuhan itu Dia berkuasa. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 12 43 sampai 45. Ayat yang ke-45 kita akan membaca bersama-sama, sementara 43 bagian saya, 44 bagian jemaat. Nanti 45 bagian kita bersama-sama. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jemaat 3. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah Kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. 1, 2, 3. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula,
demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu yang sangat-sangat menyedihkan di sini, namun kita tidak sadari. Apa itu? Di ayat yang ke-43, bahwa saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa dan semua keturunannya, Alkitab mengatakan ada di bawah satu kuasa yang jahat, ya, berada dalam satu kerajaan yang jahat. Dan siapakah yang jahat itu? Adalah iblis dan roh-roh jahatnya. Jadi betapa mengerikan hidup kita ini, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, bahwa awalnya, ya, dulunya hidup kita ini ada dalam kongkongan, ada dalam belenggu kuasa kegelapan. Kita terikat dengan iblis, kita diperhamba oleh iblis. Tapi kabar sukacitanya pagi hari ini, ternyata iblis yang mengikat kita itu, Alkitab mengatakan, ya, ada kuasa yang boleh melepaskan kita. Ada kuasa yang boleh melepaskan kita dari tangan sejak itulah Yesus Kristus. Nah, pembacaan kita pada hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, dia menceritakan tentang orang yang dulunya dikuasai kegelapan, tapi kemudian oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, orang ini dibebaskan oleh Yesus. Dibebaskan oleh Yesus, dan akhirnya dia menjadi orang yang bebas dari belenggu iblis. Tapi sayang di balik sayang. Kenapa saya katakan sayang di balik sayang? Ternyata kelepasan, kebebasan, berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya tidak bertahan lama. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang ini akhirnya kembali dimasuki oleh raja kegelapan, yaitu iblis, sehingga akhir hidup orang ini yang tadinya buruk, tapi ketika iblis masuk, maka keadaan orang itu lebih buruk. Tadinya buruk, tapi iblis masuk kembali, maka keadaan orang itu jadi buruk sekali. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini tema firman Tuhan pagi hari ini. Apa temanya? Bahaya kelepasan yang tidak terpelihara. Bahaya kelepasan, kebebasan yang tidak terpelihara. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita sadari. Dan jemaat harus sadar, jika di antara sekian manusia yang ada di bumi ini, saudara, kita masih rindu beribadah, masih rindu bersekutu dengan Tuhan. Itu satu bukti bahwa saudara dan saya sudah mengalami pembebasan dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat perjalanan hidup kita, ya. Coba kita melihat kepada diri kita bahwa ada banyak perkara-perkara pada masa lalu yang mengikat hidup saya, yang saya sayangi, yang saya pegang itu sebagai hal yang baik. Tetapi ketika terang kebenaran datang dalam hidup saya tahu itu hal yang tidak benar. Lalu saya lepaskan, saya dibebaskan. Ini pun juga kelepasan yang Yesus berikan kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak lagi kelepasan lainnya yang Tuhan telah lakukan kepada kita, entah kita sadar atau tidak sadar. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang menjadikan Tuhan. Sekali lagi, ini yang menjadikan Tuhan. Berapa anak-anak Tuhan ketika sudah dibebaskan Tuhan dari pengaruh roh jahat, ternyata orang itu, saudara Tuhan, tidak bertahan lama di dalam pembebasan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itu yang menyedihkan Tuhan, ya, hari-hari ini. Tahukah saudara kasih Tuhan, bahwa untuk Tuhan melepaskan kita dari cengkraman kuasa kegelapan, Yesus harus membayar harga yang sangat mahal. Karena tidak ada jalan lain selain Dia harus mati untuk kita. Dan untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam banyak hal, jika kita sudah mengalami kelepasan, bersyukurlah, terima kasih Tuhan, aku menikmati anugerah-Mu. Tapi pagi hari ini saudara, biar tema ini kita renungkan baik-baik. Ternyata
kelepasan, kebebasan, kemenangan yang Tuhan beri kepada kita. Boleh bertahan lama atau tidak, itu ada pada kita. Nah, bahayanya bila Tuhan sudah lepaskan, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah beri kemenangan kepada kita, tapi itu tidak dihargai, itu tidak dipelihara, ada bahayanya. Dan apa bahayanya jemaat? Mari kita lihat yang pertama ini. Orang yang pernah mengalami kelepasan Tuhan, tetapi kemudian tidak, saudara, Tuhan menjaga dirinya, itu ibarat orang yang tidak menghargai apa? Anugerah Tuhan yang sudah melepaskan dia. Tidak menghargai kelepasan sebagai anugerah Tuhan. Kolose 1:13-14 dikatakan begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita baca lagi 1 Petrus 1:9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara kasih Tuhan, dua rasul ini, yaitu Paulus dan Petrus, menjadikan ini menjadi tema di dalam pemberitaannya, bahwa oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, kita dulu ini berada di dalam belenggu kuasa kegelapan, berada di dalam kerajaan kegelapan. Pikiran kita dikuasai, perasaan kita dikuasai, keinginan kita dikuasai, hati kita dikuasai, seluruh hidup kita dikuasai oleh kegelapan. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Itu menyedihkan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, karena itu menyedihkan hati Tuhan. Itu menyedihkan hati Tuhan, maka Tuhan berjuang tanpa Dia meminta izin bagi kita. Bagaimana kita lepas dari ini? Itulah namanya kasih karunia. Itulah namanya kerelaan Tuhan berkorban buat kita, tanpa Dia minta izin daripada kita, bahwa Dia mau membebaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan, dari kerajaan setan, dari hidup dikuasai oleh setan. Dan itu Yesus, dikatakan Alkitab, harus melalui penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Tidak lama kita akan merayakan Paskah, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan Yesus berkata bahwa di dalam memperingati Paskah ada bagian yang tidak boleh dilepaskan, yaitu perjamuan kudus. Untuk apa perjamuan kudus, teman? Karena Alkitab mengatakan dalam perjamuan kudus kita mengingat apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu untuk kita. Salah satunya dikatakan bahwa oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, kita yang dulu berada di bawah kegelapan dilepaskan oleh Tuhan. Dan inilah, saudara kasih Tuhan, kabar sukacita yang saudara dan saya harus renungkan, harus hargai dalam hidup kita. Karena apa? Tidak ada cara lain untuk lepas dari tangan iblis. Tidak ada jalan lain untuk lepas dari tangan iblis selain oleh darah Yesus Kristus. Jadi itu sebabnya jemaat jadi kasih Tuhan, ini yang perlu kita hargai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat mustahil, sangat susah lepas dari tangan iblis. Tapi ada tangan yang sudah dilubang 2000 tahun yang lalu. Ada kaki yang sudah dilubang 2000 tahun yang lalu. Ada tubuh yang sudah ditombak 2000 tahun yang lalu. Itulah yang membebaskan kita daripada apa? Kuasa kegelapan. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia berada di dalam apa? Kerajaan Allah. Karena dipindahkan dari kerajaan setan kepada apa? Kerajaan Allah. Inilah sukacita kita yang terbesar. Walaupun kita masih sementara ada di bumi ini, tapi di mata Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita berada dalam kerajaan yang khusus. Amin? Yaitu berada dalam kerajaan Yesus Kristus.
Kita berada di dalam pemerintahan Yesus Kristus, di mana dulunya kita di luar dari pemerintahan ini. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan katakan, kamu berbeda dari sekian orang yang tidak percaya kepadaku. Karena apa? Kamu berada di dalam kerajaan yang khusus, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita hargai habis-habisan. Inilah yang harus kita renungkan. Terima kasih Tuhan. Siapa saya ini? Ya, siapa saya ini sehingga harus dibebaskan. Ini yang harus kita hargai. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, inilah seringkali jemaat ketika kita tidak menjadi rumah Yesus dan membebaskan kita, dan itu kita tidak pelihara. Itu namanya dikatakan dalam Roma, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dibebaskan daripada dosa, itu Yesus harus mati dengan menyerahkan seluruh kehidupannya di kayu salib. Saudara dan saya menerimanya dengan apa? Cuma-cuma. Tapi seringkali jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang kita dapatkan dengan cuma-cuma dihargai atau tidak? Saudara kasih Tuhan, sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah, seringkali kita tidak hargai. Coba jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan uang, kita bekerja susah payah sepanjang 1 bulan saat kita terima gaji itu. Saudara kasih Tuhan, untuk membelanjakan, ini pengalaman kita semua, betul atau tidak? Gaji saya 1.000. Itu berarti kalau dibagi 30 hari berapa? 1 hari berapa jemaat? Hei, Istra, 1.000 dibagi 30 hari berapa? Hah? Nah, ya. Semua meeting bagaimana ini? 30. 30. Tapi 30 kan ini masih kotor kan jemaat? Saya naik kereta bayar ini. Kemudian apa? Saya macam-macam lah pengeluaran ini. Terus ditolak 1 hari itu mungkin tinggal bersih berapa? Jemaatnya 10.000. Tolak ini, tolak itu. Nah, saat kita terima gaji, kita akan berpikir, oh Tuhan, ini terlalu susah payah saya mendapatkannya. Maka saat kita belanjakan berpikir bukan lagi 2 kali, tapi 1000 kali. Jangan dia pergi karena susah. Karena ada satu jemaat dulu di sini, yang sudah tidak bersama kita. Dia bekerja di satu syarikat pusat buat BNI, saudara. Lalu apa yang terjadi? Istrinya orang kenal Tuhan. Lalu jemaat ini saat kita perlukan sesuatu, dia minta ampau, minta terima kasih. Lalu dia katakan, oh tidak boleh itu kalau uang. Tapi kalau saya boleh bilang itu melalui kebendaan boleh. Tapi uang tidak boleh. Kenapa jemaat yang dikasih Tuhan? Dia rasa betul untuk mendapatkan uang itu sangat susah payah. Ya, sangat susah payah. Makanya dikatakan, boleh aku memberi bantuan, tapi berupa kebendaan, jangan berupa uang. Terlalu sedih dan sukar bagi dia bila uangnya keluar. Karena dia tahu itu untuk mendapatkan susah payah. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau 1 bulan, tapi ini contoh saja kan, saya tidak suruh jemaat, dan bukan saya tidak suruh tapi larang. Tiba-tiba ada jemaat, ini belum tahu kebenaran, ya, belum tahu kebenaran. Pasang nombor, keluar berapa? Naik nomornya berapa? 3.000. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, dapat 1.000 dan dapat 3.000. Waktu kita dapat 3.000 ini, sedang membelanjakan atau tidak? Senang. Kenapa? Saya dapatkan 3.000 itu dengan mudah. Tapi yang satu tadi dengan susah payah. Padahal warna duitnya sama saja. Tidak ada warna uang 100 warnanya hijau, warnanya merah putih sudah. Semua warnanya ungu kah? Bahasa Indonesia semua warnanya sama. Uang 5 ringgit. Tapi saudara kasih Tuhan, penilaian manusia untuk mendapatkan uang ini dengan susah payah dan mendapat itu kan dalam reaksi kita berbeda-beda. Jadi
yang kita dapatkan dengan mudah, maka saudara kita tidak hargai, ya. Karena apa? Kita tidak perlu membuang-buang tenaga, membuang-buang banyak hal untuk mendapatkan begitu. Jadi seperti itulah, saudara dan saya, Yesus untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Dia bayar dengan apa? Harga yang mahal. Saudara dan saya terima dengan apa? Cuma-cuma. Ya, amin. Terima dengan gratis, amin. Terima dengan gratis. Oleh karena kita dapatkan dengan gratis, saudara kasih Tuhan. Cuma-cuma, kadang-kadang kita tidak hargai. Coba saudara kasih Tuhan, Tuhan memberi jalan, Tuhan mengatakan kepada untuk kau diselamatkan, siap disalibkan, ya, siap curahkan darahmu. Dan kalaulah hal itu saudara kasih Tuhan kita boleh lakukan, pasti sesudah kita disalibkan, sesudah kita mencurahkan darah kita akan menghargai bahwa saya dapatkan kebebasan ini karena saya telah berkorban dengan susah payah untuk mendapatkannya. Jadi kita akan hargai kebebasan itu. Namun pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, oleh karena kita tidak boleh, ya, dilepaskan dari kuasa kegelapan dengan usaha kita, tapi itu hanya terjadi oleh anugerah Tuhan. Tuhan yang membayarnya dengan susah payah. Kita tinggal terima dengan apa? Cuma-cuma. Dalam mendapatkan yang cuma-cuma itulah bahayanya bagi saudara dan saya. Kita anggap itu biasa. Kita anggap itu biasa. Kita anggap itu biasa. Tapi mari hari ini Yesus berkata bahwa anugerahnya, saudara kasih Tuhan, itu diberikan kepada kita melalui pengorbanan yang cukup luar biasa bagi Tuhan. Saudara diampuni, itu anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, itu kasih karunia Tuhan. Kita dibawa dari gelap kepada terangnya, itu anugerah Tuhan. Dan tidak ada kemampuan kita untuk memperoleh hal ini dengan usaha kita, tapi Tuhan memberinya dengan cuma-cuma. Untuk itu jemaat cari kasih Tuhan, pesan Alkitab hari ini, hargai pemberian kau yang Dia dapatkan dengan supaya kemudian Dia beri kepada kita dengan apa? Cuma-cuma. Jadi orang yang tidak memelihara kelepasan yang Tuhan beri kepada dia jemaat, berarti orang itu mempermainkan, tidak menghargai betapa, ya, luar biasanya anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita lihat yang kedua. Apa itu saudara? Ya. Bahaya kelepasan yang tidak terpelihara. Bahaya yang kedua dikatakan membuka pintu bagi iblis untuk mencipta kerusakan apa? Lebih buruk. Ini jelas di dalam ayat ini, ayat 40-nya. Lalu ia keluar, maksudnya orang tadi pernah dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Ya, ayat 45. Kemudian lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada apa? Keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata orang ini, ya, tidak disebutkan di sana siapa orang ini. Maksudnya, saudara kasih Tuhan, kenapa kita berbicara begini? Tidak disebutkan namanya. Artinya, hal ini, peristiwa ini boleh berlaku dalam hidup kita dan siapa saja. Untuk itu kita apa? Harus waspada dan berhati-hati. Dikatakan, saudara kasih Tuhan, bahaya bagi orang yang tidak memelihara kelepasan yang Tuhan sudah berikan. Dikatakan, ya, Dia akan membuka pintu bagi iblis untuk mencipta kerusakan yang lebih buruk. Oke? Nah, 2 Petrus 2:20-22 dikatakan begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan dia dari kecemaran-kecemaran dunia. Saudara, ya, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara mengenal Yesus Kristus itu satu karunia, dan pengenalan kita kepada Yesus Kristus membuat kita apa?
dilepaskan dari kecemaran, maksudnya dari pekerjaan roh jahat, dari belenggu roh jahat, kecemaran, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mulutnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini perhatikan jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi sadari, kita yang ada dalam ruangan ini orang-orang yang sudah mengalami kelepasan dari Tuhan. Amin. Walaupun kita tidak sempurna, tapi Alkitab mengatakan, ya, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, Tuhan sedang mengadakan pembaharuan di dalam hidup kita. Tuhan sedang mengadakan proses dalam kita sampai kita serupa dan segambar dengan Tuhan, sampai kita disempurnakan Tuhan pada akhirnya. Tapi jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu musuh yang menunggu kesempatan ini. Siapa? Iblis. Nah, itu sebabnya dikatakan Alkitab, bagi kita yang sudah mengalami apa bentuk kebaikan Tuhan, apa bentuk kelepasan yang Tuhan sudah cipta dalam hidup, hati-hati jemaat. Itu iblis yang keluar tadi, dikatakan dia akan mengajak apa? 7 roh yang dikuasai. Artinya bahwa ketika iblis masuk kepada orang ini, ya, maksudnya kedua kali. Yang pertama kali tadi waktu dia dibelenggu, sudah masuk kedua kali, dikatakan Alkitab akhirnya orang itu sepenuhnya, ya, seluruh hidupnya dikuasai oleh apa? Iblis. Pikiran dikuasai iblis, keinginan dikuasai iblis, perkataan dikuasai iblis, hati, seluruh hidup sepenuhnya ada di dalam penguasaan iblis, ada dalam kontrol iblis. Dan jemaat kasih Tuhan, apa ini tidak mengerikan? Dan itulah sebabnya jemaat kasih Tuhan, orang-orang yang pernah kenal Tuhan, pernah dulu jadi pelayan di gereja, saudara, lalu berbalik daripada Yesus Kristus. Orang itu paling jahat di dunia ini. Amin. Lihat jemaat dikasih Tuhan, siapa orang yang mengutuk Yesus Kristus sementara dia berkhotbah? Yahya Walodi. Padahal dia ini dari perut dilahirkan seorang Kristen sampai jadi katanya apa? Pendeta. Bangun sekolah Alkitab lagi, tapi sekolah Alkitab yang dia bangun itu sekolah Alkitab abal-abal. Tidak benar, saudara. Begitu, ya, tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah menebus dari dosa. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya itu tidak dipelihara, saudara. Masuklah iblis. Iblis mengajak 7 roh jahat masuk ke dalam hidupnya, sehingga jemaat kasih Tuhan sampai berani sementara dia duduk, dia bilang, kalau Tuhan Yesus itu benar, biar aku mati di sini. Berarti kan sudah mati. Hanya jemaat kasih Tuhan, biar aku mati. Tuhan tidak buat begitu. Kalau Tuhan buat begitu, berarti dia Tuhan ini itu kepada apa? Ya walon. Itulah atau tidak? Ya kan? Kalau biar aku mati, lalu Tuhan buat begitu, Tuhan tahu kalau saya ikuti berarti kamu yang Tuhan, saya yang apa? Manusia. Saya turuti perintahmu, berarti kau yang Tuhan. Tuhan tidak laksanakan, tapi Tuhan kata, tunggu tanggal mainnya akan terjadi demikian. Nah, jemaat kasih Tuhan, dalam banyak peristiwa banyak kita lihat ini, dan itulah sebabnya saudara kasih Tuhan dikatakan 1 Petrus tadi, lebih baik kamu tidak kenal daripada sudah kenal lalu berbalik daripada dia. Kenapa? Ketika kita berbalik dari dia, ada kerajaan kegelapan yang akan menguasai kita kembali. Dan di saat itulah Alkitab mengatakan keadaan kita yang awalnya buruk, tapi akan jadi buruk lagi karena setan akan melakukan seluruh pekerjaannya di dalam hidup kita. Nah, jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu kami sekolah Alkitab,
Ini ada pesan daripada guru kami. Dia katakan, kamu ini akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Tapi satu pesan saya, kalau satu ketika engkau ada masalah, lalu tinggalkan pelayanan, jadilah jemaat yang baik. Karena apa? Hamba Tuhan tersebut, saudara-saudara, dia sudah menyaksikan di banyak tempat, di banyak keadaan, di mana orang yang pernah jadi hamba Tuhan, kemudian berbalik daripada Tuhan, hidupnya benar-benar dikuasai iblis. Maka untuk itu jemaat yang kasih Tuhan, ini yang saya minta kepada jemaat pagi hari ini. Dengar baik-baik, apa permintaan saya? Tolong doakan Pastor Yusak yang kursi. Amin. Tolong, amin. Jadi saudara kasih Tuhan, sangat penting untuk itulah pentingnya kita satu tubuh di dalam Yesus. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Apa? Kita saling mendoakan. Kalau jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, di mana setan boleh menjatuhkan saya, menjatuhkan istri saya dan anak saya, rusak gereja. Dibanding kalau misalnya Mas Ibu Tina yang ini contoh saja jatuh. Saudara kasih Tuhan, itu masalahnya lebih serius. Setan sedang akan porak-porandakan. Nah, itu sebabnya apa pesan firman Tuhan? Saudara kenal dia, maka saat itu buat satu keputusan. Seperti pujian tadi mengatakan, sekali Yesus, selamanya apa? Yesus. Amin. Sekali bertobat, sekali bertobat, selamanya apa? Bertobat. Amin. Sekali melayani Tuhan, selamanya apa? Melayani Tuhan. Amin. Nah, sekali berdoa, selamanya berdoa. Ambil prinsip itu. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan, yang sudah dibebaskan Tuhan dari tangan iblis. Tapi iblis berusaha dan berjuang bila kita membuka pintu kepada dia, sehingga dia akan melakukan pekerjaan yang lebih jahat daripada yang semula dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat bahaya yang ketiga. Saudara, kalau kita sudah dilepaskan oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, tapi kita tidak memelihara, ada bahaya yang ketiga. Kita akan mendukakan apa? Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula lah segala kejahatan. 1 Tesalonika 5:19. Janganlah apa? Padamkan roh. Sekarang saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa hari ini ada dua pribadi yang berada dalam diri kita. Amin. Pribadi yang pertama itulah saudara sendiri. Amin. Pribadi yang kedua siapa? Roh Kudus. Jadi hidup saudara itu bergaul dengan satu pribadi, ya, setiap saat bersama dengan satu pribadi, yaitulah Roh Kudus. Dia ada di dalam apa? Hidup kita. Dan namanya pribadi itu saudara Tuhan, berarti dia punya perasaan. Oleh karena saya seorang pribadi, saya punya emosi, saya punya perasaan. Waktu susah pasti saya susah, mengalami pergumulan pasti saya susah. Waktu senang saya akan ketawa. Itu namanya apa? Seorang yang berciri-ciri memiliki pribadi. Nah, Roh Kudus pun begitu jemaat. Walaupun kita tidak lihat secara kasat mata, tapi dia ada dalam hidup kita. Dia rasakan waktu kita senangkan dia, dan dia juga rasakan waktu kita apa? Duka citakan dia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, ketika kita dilepaskan dari tangan iblis, ya, ketika hidup kita dilepaskan dari tangan iblis, ya, dilepaskan dari belenggu-belenggu iblis, itu pekerjaan juga salah satu pribadi yang ketiga, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mesti lepaskan kita dari hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Kemudian Roh Kudus selanjutnya akan membimbing, akan menyadarkan kita, akan membawa kita dari kebenaran datang kepada apa? Kebenaran. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan,
ketika apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, kita tidak pelihara, ya, kita tidak pelihara. Kita menyatakan saat itu apa? Roh Kudus akan berduka cita. Dan bila Roh Kudus berduka cita, dikatakan dalam 1 Tesalonika 19, Roh Kudus itu akan jadi apa? Padam. Karena Roh Kudus itu digambarkan api, saudara-saudara, maka dia akan padam di dalam apa? Hidup kita. Nah, bahayanya saudara kasih Tuhan, yang membuat kita berapi-api itu Roh Kudus. Tapi kalau dia padam dalam kita tidak mengalami lagi hal ini. Yang membuat kerinduan dalam kita untuk cinta Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Yang membuat hidup kita takut akan Tuhan, yang membuat hidup kita melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan. Semua itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi ketika dia berdiam diri, saudara, ketika dia itu yang paling apa? Bahaya. Kalau Roh Kudus sudah berdiam diri, walaupun kita salah, dia tidak lagi tegur kita. Kamu sudah melenceng, kamu sudah menyimpang, kita berjalan kesesatan, dia tidak lagi apa? Kita sudah berdosa, dia biarkan, ikuti kemauan. Itulah sebabnya Raja Daud mengatakan begini, jangan rohmu ambil daripada apa? Saya. Kau kejemahan kasih Tuhan, Saul pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, tapi karena Roh Kudus itu diduka citakan, Alkitab mengatakan, dari hari datang kepada hari, hidupnya berada dalam kegelapan sampai hidupnya itu diakhiri di dalam hal-hal yang tidak benar. Dia bunuh diri. Karena apa? Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kekuatan bekerja dalam hidupnya untuk menahan semua yang tidak baik itu di dalam hidupnya. Karena apa? Roh Kudus sudah dipadamkan. Itu yang saudara dan saya harus jaga baik-baik. Jangan sampai dia dipadamkan dalam hidup kita. Karena apa? Kita mendukakan Roh Kudus. Oke, mari kita lihat yang terakhir, ya. Bahaya yang keempat, kalau kita sudah dilepaskan, tapi gimana itu tidak kita jaga, dikatakan kita akan hilang kesaksian yang memberkati. Matius 5 ayat 13 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuat dan diinjak orang. Nah, jemaat luar biasanya, saudara kasih Tuhan, kita orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, oleh kasih karuniaku, aku buat engkau menjadi garam. Apa artinya menjadi garam, saudara? Mempengaruhi dunia yang rusak ini menjadi dunia yang benar. Amin. Itu panggilan kita. Itu sebabnya jemaat cari kasih Tuhan, kalau Tuhan musuh, Tuhan tempatkan kita kepada majikan yang kejam. Jangan lihat itu, kenapa Tuhan bawa saya bersama-sama iblis. Saudara, di sana Tuhan tempatkan, Tuhan kasih majikan yang ganas, yang kurang ajar, begitu jemaat. Apa maksudnya Tuhan? Di sana engkau menggarami dia. Amin. Ya, dia sudah tamat karena dosa, tapi kehadiranmu akan membuat apa? Ada garam, ada hidup dia yang rusak itu akan diubah Tuhan apa? Menjadi hidup yang baik. Amin. Nah, jemaat kesedihan, kita sedang kasih Tuhan kenal kebenaran, selalu ada orang lain. Ada amin? Atau adakah langsung dia waktu tiba-tiba saya lihat malaikat semalam dia datang dia mati saya? Ada peristiwa itu, tapi bukannya umum. Selalunya Tuhan memakai orang amin untuk membawa kita ke tanah Tuhan. Saudaralah, ya, harus menghargai ini. Kita dipanggil Tuhan apa? Sebagai orang-orang yang siap diutus Tuhan untuk apa? Mempengaruhi dunia ini yang rusak menjadi dunia benar. Nah, dalam sejarah gereja jemaat cari kasih Tuhan dirampungkan, dituliskan begini, bahwa tempat-tempat di Afrika dulu yang berada dalam kegelapan, hidup di dalam serba mengerikan, saudara kasih Tuhan. Tapi semua tempat itu sekarang apa? Jadi tempat yang baik. Semua tempat itu diberkati. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan dikirim di sana untuk menjadi garam. Dan waktu mereka di sana, saudara-saudara, mereka itu mempengaruhi kehidupan anak-anak itu sehingga hidup mereka diangkat oleh Tuhan. Dan lebih dahsyat jemaat,
ada satu tempat di India. India itu penyembah berhala atau penyembah Yesus? Penyembah berhala. Namun saudara kasih Tuhan, ada satu tempat di India. Itu khusus apa? Orang Kristen. Khusus orang Kristen. Tempat itu khusus orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ternyata sesudah diadakan penelitian kajian, ternyata dari tempat ini lahir saintis, lahir orang-orang bisnis yang besar, lahir orang-orang yang membawa berkat apa bagi negara India. Di tempat itu jemaat tidak ada lagi orang yang buta huruf. Karena apa di India sekarang masih banyak orang apa buta huruf, khususnya tempat-tempat yang tidak ada Injil di sana. Saudara, mereka hidup di dalam kegelapan. Tapi satu tempat di sana di mana orang-orang Kristen yang berdiam di situ, saudara-saudara, inilah membawa berkat bagi India. Hanya segolongan kecil, tapi boleh mempengaruhi apa? India. Mereka telah menggenapi jadi firman Tuhan ini, menjadi garam dunia. Tak saudara kasih Tuhan, kita jemaat yang ada pagi hari ini, kita dipanggil untuk menggaram kota Kinabalu, amin. Jangan mengutuk, kita dipanggil untuk menggaram. Melalui kita, Alkitab mengatakan Tuhan akan menyatakan berkatnya. Tapi Alkitab mengatakan kalau garam sudah tawar, apalagi apa akan diinjak-injak, tidak berguna lagi. Nah, 1 Korintus 8:9, tetapi jagalah supaya apa? Kebebasan ini jangan apa? Menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Menjaga kelepasan yang Tuhan beri kepada kita, saudara kasih Tuhan, sangat perlu. Tapi kalau tidak dijaga, satu ketika kemenangan, kelepasan itu yang membuat orang diberkati, yang membuat orang bertobat, saudara-saudara, tiba-tiba iblis boleh balikkan, di mana orang itu akan menjadi alat iblis, melemahkan orang lain datang kepada Tuhan. Nah, ada satu kesaksian jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu anak Tuhan di Kiningo. Ini jemaatnya Pak Bernard, ya Ibu Elis tahu itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang ini Buddha pada awalnya, ya Buddha tidak kenal Yesus. Tapi ada satu orang Cina datang tiap hari di sini, dia terima Yesus. Kamu harus terima, beritakan Yesus. Tapi dia apa? Saya cari duit, bukan mau apa, mau tahu itu Yesus siapa. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, orang ini selalu datang itu, sudah akhirnya apa? Satu ketika, oke, saya jengkel dengan Tuhan. Tetapi apa yang membuat saya tertarik sampai kau datang tiap hari, kamu tahu itu, penat itu, susah itu. Tapi saya tertarik dengan kesetiaanmu datang. Tapi saya tidak tertarik sama apa? Yesus. Sekarang saya mau masuk apa? Kristen. Nah, waktu dia terima Yesus, kasih Tuhan, apa? Dia mengenal kebenaran. Dan jemaat itu menjadi berkat apa? Yang luar biasa. Sayangnya yang bawa ini tidak lama kemudian saudara lemah dan jauh dari apa? Tuhan. Lalu dikatakan, wah ini yang susah. Dia yang bawa saya kepada terang. Ya. Melalui dia saya dilepaskan dari kegelapan. Saya kenal Yesus. Sekarang pula dia apa? Tinggalkan Yesus. Imannya hampir runtuh, jemaat yang kasih Tuhan. Ya. Imannya hampir runtuh. Tapi itulah digembalakan oleh hamba Tuhan yang baik. Dikatakan jangan melihat kepada manusia, lihat kepada Yesus, amin. Maka selamatlah orang ini dari batu sandungan tadi. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, sekalian kita menjadi berkat, selamanya jadi berkat, amin. Ini sangat sulit. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, banyak yang terheran-heran. Kalau dulu Anda tidak pernah masuk gereja, hari ini masuk gereja, orang apa yang sudah terjadi? Itu akan mencipta kejutan dalam hati orang. Tapi itu awal kejutan. Selanjutnya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar lagi dalam hidup untuk menarik orang, semakin orang terkejut kepada hidupmu. Tapi yang berat di sini itulah mempertahankan kesaksian yang baik. Amin. Tapi jemaat terkejut, mana mau pilih? Menjadi garam seterusnya atau menjadi apa?
garam yang tawar. Amin. Hidup ini hanya sekali. Gunakanlah hidup ini untuk membawa berkat bagi orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak menjaga kelepasan, karena kita akan kehilangan kesaksian itu. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, jemaat kasih Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya minta semua jemaat tutup mata dari renungkan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan tak seorang pun datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menarik. Saya tidak ada kekuatan untuk menarik jemaat datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Tapi kenapa jemaat begitu sekian tahun setia datang menyembah Tuhan? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah bukti Tuhan sudah mengangkat saudara dari gelap, dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jemaat, lihat ini sebagai mujizat Tuhan, sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena hari ini jutaan orang, jutaan penghuni neraka, dan juga jutaan orang yang ada di dunia, sedang kasih Tuhan, hidup di dalam belenggu iblis, hidup di dalam belenggu iblis. Tapi ingat, darah yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu telah memindahkan saudara dari gelap, dari tangan iblis ke dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus Kristus. Saudara dan saya dilepaskan. Sesudah dilepaskan, Alkitab katakan kita akan dibaharui dari hari datang kepada. Sekali lagi, jika saudara ada pagi hari ini, hargai sekali. Terima kasih Tuhan. Di antara setiap orang, apa yang telah dibebaskan oleh Tuhan, inilah anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita hargai, pelihara. Pujian mengatakan tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan rindu prinsip ini ada di dalam kehidupan kita, jemaat-jemaat kita. Dan Yesus berkata, ingat anakku, ketika sudah mengenal kebenaran di dalam aku, ketika sudah melihat kemenangan yang aku berikan lewat kematianku di kayu salib, jangan lepaskan kemenangan itu. Karena apa? Ada musuh di sekeliling kita. Iblis menganggap seperti singa. Dia sedang mencari tempat untuk memasukkan 7 roh jahat masuk di dalam hidup kita. Marilah hari ini jemaat terkasih membuat satu doa khusus. Doa khusus untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita. Bapa, oleh anugerah-Mu saya diselamatkan, oleh anugerah-Mu saya diampuni, oleh anugerah aku berada di dalam terang hari ini. Bapa, beri aku hati yang takut kepada Engkau, sehingga aku hargai. Alkitab mengatakan, kita membuka pintu bagi iblis, maka keadaan kita yang jatuh akan lebih jauh. Dan itu terjadi bagi banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus hari ini. Jemaat-jemaat kasih Tuhan Yesus, mari Tuhan tahu untuk setia sama Dia bukan hal yang mudah. Tapi Filipi 4:13 katakan, Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Dialah yang memberi kekuatan. Dialah yang memberi kekuatan sehingga saudara tetap bersemangat, tetap setia, tetap takut kepada. Apa yang kurang di dalam Yesus Kristus, semua sudah sempurna. Hanya Tuhan minta pagi hari ini, hargai kasih karunia yang Dia peroleh dengan susah payah. Dia bayar dengan harga yang mahal.
yang mencurahkan. Tapi saudara terima, Yesus berkata, aku beri kasih karunia ini. Aku sudah mendapatkannya dengan susah. Aku beri kepada kamu dengan cuma-cuma. Hargai dan hargai jemaat-jemaat kasih Tuhan. Tidak ada harta yang paling jemaat harus pelihara hari ini, yaitu Yesus sudah selamatkan kita. Yesus sudah pindahkan kita ke dalam kerajaan. Inilah harta yang paling terpenting jemaat harus jaga hari ini. Pertobatan itu harta Tuhan juga. Kasih akan Tuhan itu, pertobatan itu juga harta Tuhan, dan harus dijaga di dalam hidup kita. Agar ini jemaat jadi kasih Tuhan. Dunia sedang digoncangkan oleh banyak keadaan, dan sasaran setan hari ini adalah mencari pintu kepada anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal kebenaran. Mereka yang tidak mengenal kebenaran, kita mengatakan itu sudah dalam kuasaku, itu sudah dalam kerajaanku. Tapi kita yang sudah dipindahkan dari tangan iblis kepada tangan Yesus, itulah yang dicari iblis. Tapi jangan pernah takut, sejauh saudara dan saya menghargai kasih karunia dan mulai hari ini berkomitmen, Bapa, aku mengenal Engkau karena kasih karunia-Mu. Aku diselamatkan karena kebaikan-Mu. Sekarang Bapa, beri aku hati yang takut kepada Engkau, sehingga aku pegang pelihara ini sampai Kau datang di atas awan-awan pada kali yang kedua. Makasih Tuhan, terima kasih. Berapa banyak orang kehilangan harta ini jemaat hari-hari ini. Tapi mari kita mengatakan, tetap setia sama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Mari kita nyanyi pujian tadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya minta jemaat cari kasih Tuhan sambil kita nyanyikan pujian. Sekali lagi harga, Engkau berada di tempat ini. Saudara dan saya adalah orang yang khusus, anak-anak terang. Mari kita hargai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya segala ku ada. Oh Yesus, Ku ciptakan ku
Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya membagi-bagikan sijil penyerahan, sijil baptisan kepada jemaat. Ingatkah bagi yang mendapatkan itu? Saya ajak, sewaktu-waktu engkau boleh melihat sijil itu. Mungkin ini kertas biasa di tangan jemaat, tapi ingat, ketika engkau melihat sijil itu, ingat hari ini, apa isi dari hari ini? Bahwa engkau sudah dilepaskan dari tangan iblis. Surat ini boleh kita angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tadinya ada dalam kegelapan, dikuasai kerajaan kegelapan, tapi aku pegang sijil ini, simbol aku sudah dilepaskan. Itulah buktinya jemaat. Kenapa diberi sijil? Mengingatkan jemaat bahwa siapa kamu di dalam Tuhan, siapa kita di dalam Yesus. Terima kasih. Kiranya sijil ini menolong jemaat untuk mengingat bahwa engkau sudah dipindahkan dari gelap ke terang yang ajaib, dan pertahankan itu sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Tahukah, setan akan merebut hidupmu dari tangan Tuhan. Tapi Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, tak seorang pun boleh merebut kita dari tangan Yesus. Yang boleh membuat kita direbut dari tangan Yesus ketika saudara tidak menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Iblis tidak ada kuasa. Yesus sudah menang terhadapnya. Tapi pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, saudara dan saya harus membuat satu pilihan. Sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini hatiku sudah mulai rindu kepada Engkau. Hari ini hatiku sudah mulai rindu beribadah. Hatiku rindu melayani Tuhan, rindu dan itulah bukti bahwa benar saudara dan saya berada dalam kerajaan terang selama-lamanya. Setan tidak suka itu. Dia tidak ada kuasa. Tapi mari hari ini coba jangan memberi pintu kepada dia. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman pagi hari ini Tuhan. Kami semua dicatat firman ini Tuhan. Bahwa Tuhan, oleh anugerah-Mu kami sudah dilepaskan Tuhan. Kami sudah dibawa ke dalam terang yang kudus, terang kebenaran, terang keselamatan, terang kehidupan. Tapi Bapa surgawi, kedagingan kami adalah musuh kami yang terbesar. Sebabnya Bapa surgawi, kami minta pagi hari ini Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhi kami setiap saat, setiap hari Bapa, sehingga apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami akan bertahan lama sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, saya berdoa setiap anak-Mu sudah dibaptis Bapa, Engkau ingatkan dalam roh mereka bahwa itu bukan perkara biasa, karena Tuhan yang menyuruh melakukan ini. Karena di dalam baptisan kami mengakui, kami diingatkan, kami adalah milik Tuhan. Kami sudah dibebaskan dari dosa. Kamilah adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Tidak ada harta yang paling terpenting dalam hidup kami selain kehidupan kami sudah di dalam genggaman Tuhan, ada di dalam kerajaan anak Allah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berada dalam kerajaan sampai selama-lamanya dan sampai menikmati kerajaan yang kami impikan
yaitu bersama Yesus dalam kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar semua anak menjadi melihat harta yang termulia, yang paling berharga ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati firman-Mu ini dan tanam ke dalam hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak ada, tapi Tuhan selalu mengingatkan kita memberi dengan sukarela, dengan penuh sukacita, dan apa Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan yang Kau memberikan kami kesempatan untuk datang berkumpul di tempat ini. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Hingga kami tiba di tempat ini untuk bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Jauh sebelumnya Tuhan yang dapat mengulurkan tangan, yang tidak sempat mengulurkan tangannya Tuhan. Mari Tuhan yang bersama-sama memberkati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setianya
Mari jemaat kita berdiri sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, sebab Engkau sudah menyertai pada kami dari awal hingga berakhir. Sebentar Bapak, umatmu akan pulang ke rumah masing-masing. Kami tidak akan lepaskan mereka tanpa Bapa Surgawi benar-benar mengalami pemulihan secara total daripada Tuhan. Dan juga Bapa, sebagai manusia yang terbatas, kami tidak berada di sisi samping mereka 24 jam. Tapi melalui doa yang kami naikkan pagi hari ini, Tuhan akan menggunakannya itu untuk Tuhan Yesus, di mana Engkau boleh menggembalakan mereka siang dan malam. Itu Bapa, Tuhan, kami lepaskan semua jemaat-Mu ini dalam seluruh pekerjaan tugas yang mereka hadapi sepanjang minggu ini, menghadapi beban-beban hidup yang memang Tuhan menjadi cabaran kami setiap hari. Tapi asalkan kami bersama Yesus, karena firman-Mu berkata, Dia sendiri tidak menyayangkan anaknya yang tunggal dan diberikan kepada kami. Bagaimana mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bagi kami? Kalau yang tersukar, tersulit, yang mustahil Engkau telah berikan kepada kami, bagaimana mungkin yang biasa-biasa? Itulah iman dan itulah pengharapan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat-Mu, kami persembahkan hidup mereka ke dalam tamu pagi hari ini, mulai dari Tuhan, anak-anak mereka sampai Ibu Bapa ada dalam pengembalaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu bahkan berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati kalaupun dunia hari ini sedang mengalami banyak gejolak dan Tuhan krisis. Ini masanya Bapa Surgawi. Tidak ada yang paling penting dalam hidup kami, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Sehingga Bapa, bagaimanapun ombak berada di sekeliling kami yang siap menerjang kami, Tuhan tidak akan goyah, karena ada tangan yang bersama kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali ini. Dan mengucap syukur di dalam Yesus. Semua berdoa dan semua jemaat berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.